Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiwi Pratiwi dengan NIM 60400111928, jurusan Fisika, Fakultas Sains dan Teknologi. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil review jurnal ilmiah saya mengenai air tanah yang ditulis oleh Rahma Haiman Rulu, Aryadi Nurfalak, dan Iis Dahlia Hamid dengan judul Pendugaan Sebaran Air Tanah Menggunakan Metode Geolistrik Resistivitas, Konfigurasi Wenner dan Schlumberger di Kampus 2 Universitas Cokro Aminoto, Palopo. Baik, kita masuk ke bagian dari jurnal ilmiah yang saya review. Adapun bagian-bagian jurnal tersebut, yakni yang pertama adalah abstrak, yang kedua adalah pendahuluan, yang ketiga adalah teori atau tinjauan pustaka, kemudian yang keempat adalah hasil dan pembahasan, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Baik, kita masuk ke abstrak. Abstrak pada jurnal tersebut berisi mengenai latar belakang, kemudian teori mengenai air tanah atau air bawah permukaan, kemudian yang ketiga adalah metode yang digunakan pada saat penelitian, dan yang terakhir adalah hasil yang didapatkan setelah penelitian. Baik, kita masuk ke bagian kedua, yakni adalah pendahuluan. Pendahuluan tersebut berisi latar belakang ditulisnya jurnal tersebut, yakni adalah air sangat penting dalam kehidupan karena makhluk hidup tidak dapat hidup tanpa adanya air. Jumlah penduduk yang semakin meningkat membutuhkan jumlah air yang cukup. Suatu daerah yang memiliki air terbatas sulit untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang tinggi, apalagi waktu di musim kemarau. Air tanah merupakan salah satu sumber akan kebutuhan air bagi kehidupan makhluk di muka bumi ini, yang dimana menurut Satjab et al., air tanah tersimpan dalam suatu wadah atau aquifer, yaitu formasi geologi yang jenuh air yang mempunyai kemampuan untuk menyimpan dan meloloskan air dalam jumlah cukup dan ekonomis. Beberapa metode penyelidikan permukaan tanah yang dapat dilakukan diantaranya metode geologi, metode gravitasi, metode magnet, metode seismik, dan metode geolistrik. Dari metode-metode tersebut, metode geolistrik merupakan metode yang sangat banyak digunakan dan hasilnya pula cukup baik. Baik, selanjutnya adalah kita masuk ke bagian tinjauan pustaka atau teori pada jurnal tersebut, yakni yang pertama adalah jurnal tersebut membahas mengenai metode resistivitas. Metode resistivitas adalah salah satu metode geolistrik yang digunakan untuk mempelajari sifat relativitas dari lapisan batuan di bawah permukaan. Prinsip metode resistivitas adalah dengan mengalirkan arus listrik ke dalam bumi melalui kontak dua elektroda arus, kemudian diukur distribusi potensial yang dihasilkan. Kemudian resistivitas batuan bawah permukaan dapat dihitung dengan mengetahui besar arus yang dipancarkan melalui elektroda tersebut dan besar potensial yang dihasilkan. Untuk mengetahui struktur bawah permukaan yang dalam, maka jarak masing-masing spasi elektroda, efek penembusan arus ke bawah makin dalam, sehingga batuan yang lebih dalam akan dapat diketahui sifat-sifat fisiknya. Pengukuran resistivitas batuan dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti homogenitas batuan, kandungan air, porositas, permeabilitas, dan kandungan mineral. Hasil pengukuran yang sudah diolah kemudian dikorelasikan dengan pengetahuan geologi sehingga akan memberikan informasi mengenai keadaan geologi bawah permukaan secara logis pada daerah penelitian. Baik,
Selain membahas mengenai metode resistivitas, pada jurnal tersebut juga membahas mengenai bawah permukaan atau air di bawah permukaan, yakni di mana air bawah permukaan adalah sejumlah air di bawah permukaan bumi yang dapat dikumpulkan dengan sumur-sumur, terowongan atau sistem drainase atau aliran yang secara alami mengalir ke permukaan tanah melalui pancaran atau rembesan. Kebanyakan air tanah berasal dari hujan. Air hujan yang meresap ke dalam tanah menjadi bagian dari air tanah, perlahan-lahan mengalir ke laut atau mengalir langsung dalam tanah atau di permukaan dan bergabung dengan aliran sungai. Air tanah berasal dari berbagai sumber air tanah, yang dimana dari resapan air permukaan, yang dimana air tanah tersebut disebut sebagai air meteorik. Air tanah bisa juga berasal dari air yang terjebak pada waktu pembentukan batuan sedimen, sehingga disebut sebagai air konat. Kemudian air tanah yang berasal dari aktivitas magma disebut dengan air juvenil. Dari ketiga sumber air tersebut, air meteorik merupakan sumber air tanah yang sangat besar. Air tanah ditemukan pada formasi geologi permeabel atau tembus air yang dikenal sebagai aquifer, yang merupakan formasi pengikat air yang memungkinkan jumlah air yang cukup besar untuk bergerak melaluinya pada kondisi lapangan yang biasa. Kemudian bagian ketiga dari tinjauan pustaka tersebut mengenai porositas dan permeabilitas, yang dimana porositas tersebut merupakan perbandingan antara ruang kosong dengan seluruh volume batuan atau sedimen yang dinyatakan dalam persen, yang dimana porositas tersebut menentukan banyaknya air yang dapat dikandung dalam batuan. Porositas dipengaruhi oleh besar dan bentuk butir mineral penyusun batuan tersebut, susunan butiran-butirannya, dan ukuran pori. Kemudian permeabilitas, yang yakni juga sangat berpengaruh pada aliran dan jumlah air tanah. Permeabilitas merupakan kemampuan batuan atau tanah untuk melewatkan atau meloloskan air melalui suatu medis porus. Selanjutnya adalah bagian ketiga dari jurnal tersebut, yakni metodologi penelitian. Penelitian ini mendeteksi air tanah yang dilaksanakan di daerah sekitar kampus 2 Universitas Cokro Aminoto Palopo. Alat yang digunakan dalam penelitian ini yakni adalah Geolistrik Resistivity Meter, Global Positioning System atau GPS, dan peralatan yang digunakan untuk pengolahan data yakni Microsoft Excel, software Notepad, software Resdin, dan software lainnya. Kemudian metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode geolistrik atau metode resistivitas dengan menggunakan konfigurasi Wendler dan Schlumberger. Adapun pemasangan elektroda, arus, dan potensial. Baik, selanjutnya adalah ke bagian hasil dan pembahasan. Yang pertama, hasil yang didapatkan pada pengolahan data konfigurasi Wendler menggunakan aplikasi RES2 di DINV. Berdasarkan tabel nilai resistivitas batuan, dapat dilihat bahwa air tanah berada di permukaan sampai ke dalam 12 meter dengan jarak elektroda 17 sampai 31 meter dan nilai resistansi 30 sampai 10 ohm meter. Kemudian kembali terlihat di jarak elektroda 39 sampai 72 meter dengan kedalaman dari permukaan sampai 12,3 meter. Hal ini bisa dipengaruhi karena dekatnya tempat penelitian dengan selokan dan empang para warga yang berada dekat kampus, serta beberapa batuan yang memiliki porositas dan permeabilitas yang bagus sebagai pembawa air seperti pasir dan kerikil.
Kemudian yang kedua, hasil pengolahan data konfigurasi Schlumberger menggunakan aplikasi IP2WI. Hasil penelitian pada berbeda menggunakan konfigurasi Wenner terlihat bahwa air tanah dalam lapisan aluvial berada sekitar kedalaman 1053 sampai 11.082 meter dengan nilai resistivitas 10 sampai 30 ohm meter. Hal ini didasarkan karena sekitar lokasi penelitian terdapat beberapa batuan yang memiliki porositas dan elektroda 39 sampai 72 meter dengan kedalaman dari permukaan sampai 12,3 meter. Selanjutnya pada bagian akhir atau pada bagian dari kesimpulan. Kesimpulan pada jurnal tersebut terbagi menjadi dua, yakni yang pertama adalah pada konfigurasi Wenner, air tanah yang berada di permukaan sampai kedalaman 12 meter dengan jarak elektroda 17 sampai 31 meter dengan nilai resistivitas 30 sampai 100 ohm meter. Kemudian kembali terlihat di jarak elektroda 39 sampai 72 meter dengan kedalaman dari permukaan sampai 12,3 meter. Kemudian kesimpulan kedua yakni adalah pada titik berbeda menggunakan konfigurasi Wenner terlihat air tanah dalam lapisan aluvial berada di sekitar kedalaman 1053 sampai 11.082 meter dengan nilai resistivitas 10 sampai 30 ohm meter. Hal ini didasarkan karena sekitar lokasi penelitian terdapat beberapa batuan yang memiliki porositas dan permeabilitas yang bagus seperti pasir dan kerikil serta dekatnya sumber air. Baik, itulah hasil presentasi jurnal review saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.